Halo semuanya, selamat datang di podcast Bubarin Bersuara Bareng Sain. Bersama saya, Alvina Maharani. So guys, episode kali ini kita akan membahas mengenai AI atau Artificial Intelligence. Nah, saya yakin mungkin teman-teman udah gak asing lagi dengan kata AI. Karena kalau kita berbicara mengenai AI, akhir-akhir ini AI memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Bahkan beberapa waktu lalu itu juga sempat ramai, heboh juga mengenai Lambda, AI-nya Google, di mana salah satu engineer-nya, Blake Lemoine, itu mengatakan kalau Lambda ini mempunyai kesadaran seperti manusia. Wah, jadi mungkin udah mulai muncul ya pertanyaan, apa sih AI itu? Seperti apa dampaknya bagi kita? Dan apa manfaatnya bagi kita? Nah, kali ini kita sudah mempunyai narasumber yang spesial. Ada Ibu Dr. Indah Agustin Sirajuddin, Eskom Mkom. Beliau adalah salah satu dosen di jurusan Teknik Informatika Universitas Trunajaya Madura yang fokus pada bidang kecerdasan komputasional dan akan membantu kita untuk mengupas tentang AI. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Nah, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Bubarin kali ini. Oke. Mbak siapa tadi? Mbak Alvina. Oh, Kak Alvin. Ya, mungkin sebelumnya Ibu dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Karena kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke. Monggo Ibu. Oke. Buat pendengar PM Sain. LPM Sain dan mungkin nanti publik gitu ya. Jadi saya Indah Agustin Sirajuddin. Biasanya mahasiswa manggil Bu Indah ya. Saya biasanya ngajar di semester awal dan semester akhir. Jadi topiknya khusus di bidang machine learning. Kalau di semester awal biasanya saya pegang untuk yang programming dasar programming. Untuk saat ini kita pakai yang Python karena memang yang lagi boomingnya adalah si Python untuk machine learningnya. Gini itu aja? Ya, Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan kita kali ini ya. Boleh. Sebenarnya AI itu apa sih Ibu? Dan seperti apa perkembangan AI saat ini? Oke. Kalau kita bicara artificial intelligence, AI seperti namanya, kecerdasan buatan. Jadi kita pengennya nih para periset, para ahli, para ilmuwan itu pengennya komputer atau mesin atau robot itu bisa berpikir seperti halnya manusia, berpikir logis seperti halnya manusia, atau mungkin berperilaku seperti halnya manusia. Itu kalau dari segi definisi. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan AI-nya, itu awal sudah lama ya, ini sudah tahun keberapa ini? Sekarang tahun 2022. Jadi AI itu sebenarnya dicetuskannya itu sejak tahun 56 secara resminya. Jadi secara resmi kata-kata artificial intelligence itu ada di tahun 56. Ada seminar di sana. Jadi ada ilmuwan yang mempropos sesuatu gitu ya di seminar artificial intelligence. Tapi kalau dari sisi kerjanya sendiri, dari sisi aktivitasnya sendiri, itu sejak tahun 40-an. Jadi tahun 40-an itu kalau nanti kalian mengenal jaringan saraf tiruan, awal pencetusnya itu beliau-beliau ini menemukan simplifikasi dari jaringan sarafnya manusia. Jadi menemukan apa itu neuron, kemudian bagaimana neuron itu diaktifkan, dia nyimpan informasi, menyampaikan informasi ke neuron berikutnya, itu tahun 40-an. Yang kita kenal sekarang bahwa itu adalah artificial intelligence. Dulu bilangnya bukan itu. Ya. Dulu enggak disebut tuh artificial intelligence, tapi mereka menemukan yang namanya neuron. Ya. Dicoba untuk problem yang simple saja, mulai dari permasalahan logika, yang kemudian
dicoba untuk permasalahan logika yang lebih kompleks lagi, jadi berkembang. Tapi tetap ya, waktu itu belum dikenal istilah AI. Ya. Tapi itu dari sisi aktiviti yang pertama. Yang kedua adalah item-item yang ada di AI sebenarnya sudah ada eh, sejak tahun 50-an. Mungkin sudah pernah dengar Alan Turing? Iya. Nah, yang ada filmnya itu ya, Iya. ahli matematika itu. Jadi beliau mengeluarkan artikel, jadi mengenai beliau menciptakan Turing test. Jadi kalau saya bayangkan nih Turing test, ada kita manusia interrogatornya, kemudian ada penghalang, kemudian di sini ada komputer, ada manusia yang lain. Saya nih akan nanya kedua-duanya. Kalau saya tidak bisa membedakan jawaban mana dari si komputer atau kasih manusia, berarti si komputernya berhasil lulus dari Turing test. Ya, karena dia pintar seperti manusia tadi. Nah, supaya bisa pintar tuh, supaya bisa komputer bisa lulus, ada beberapa hal yang harus dimiliki. Jadi itu yang dikenal di sekarang AI sekarang, jadi macam-macam. Ya, tapi resminya sendiri baru tahun 56 ada conference resminya, ada seminar resminya. Itu AI. Ya, itu sedikit penjelasan AI. Yes. Dan AI itu berarti memang sudah ada dari dulu dan ada Dari di mana-mana ya, Bu? Dan masih open research gitu ya. Jadi kalau peneliti bilang saya itu pengen nih berada di AI karena open research banget, Ya. masih terus berkembang. Kalau fisika kan ada Galileo, ada Newton. Ya. Kalau sekarang AI masih berkembang terus. Ada mulai dari yang menemukan, ada deep learningnya, berkembang lagi sekarang ada yang mesin translasi, sekarang berkembang lagi ada yang ChatGPT dan sebagainya. Itu kita AI masih menerima para ilmuwan-ilmuwan seperti itu. Jadi masih open semua riset di bidang AI. Oke, dari penjelasan yang tadi ya, Bu, jenis-jenis AI itu sendiri ada apa saja? Oke, mungkin kalau kita bicara tentang jenis AI, kita harus bicara lebih detail item apa saja tadi kan. Tadi sudah saya jelaskan, at least ada NLP, ada knowledge representation, ada automated reasoning, ada machine learning, nanti berkembang lagi ada computer visionnya, kemudian ada robotiknya, jadi bisa bergerak menghindari kalau ada rintangan dan sebagainya, kayak autonomous car pakai AI gitu ya. Ya. Oke, apa tadi Mbak? Sorry, jenis AI. Ya, Bu. Oke, sebenarnya apa saja sih, mungkin gitu ya, apa saja sih yang termasuk AI gitu ya, apa saja sih yang termasuk bisa kita kategorikan sebagai AI. Jadi kan intinya kan sebenarnya kita mau bikin mesin atau komputer atau robot atau sesuatu itu pintar seperti kita gitu ya, bisa mengambil keputusan seperti kita, bisa mengambil kesimpulan seperti kita gitu ya. Bagian-bagian dari AI atau apa saja yang termasuk AI, salah satunya pasti machine learning. Jadi dari machine learning itu kita melatih komputer, kita melatih robot, kita melatih mesin dengan data yang kita punya, dengan target yang kita inginkan. Akhirnya kalau dia mau kita kasih data baru, dia bisa mengambil keputusan, ya apapun keputusannya, macam-macam keputusannya. Atau adakah Bu yang selain itu? Ada, misalkan kita mengambil keputusan, si mesinnya atau komputernya mengambil keputusan bukan lagi berdasarkan data, tapi misalkan berdasarkan aturan yang diberikan oleh expert. Jadi expertnya nih bikin rules banyak gitu ya. Nanti kalau saya punya pertanyaan seperti ini, atau saya punya inputan seperti ini, outputnya seperti apa sih gitu ya. Itu semuanya berdasarkan
knowledge yang dimiliki oleh si expert nanti ditanamkan ke si komputernya atau si mesinnya, itu juga bagian dari AI. Atau yang lagi booming sekarang itu adalah natural language processing, itu juga bagian dari AI. Jadi kenapa kita sebut sebagai AI juga ya, karena dia tadi mengambil keputusan atau berpikir ala manusia, cerdas seperti manusia. Eh, Kalau yang booming sekarang kan kita tanya ChatGPT gitu ya, dia bisa jawab gitu, dia bisa menyimpulkan sesuatu. Itu juga kita sebut sebagai AI. Oke. Berarti memang ada di mana-mana dan memang Iya. sudah kita nikmati ya, Bu. Betul sekali. Terus dari penjelasan tadi, Bu, dampaknya nih, Bu. Kan sudah banyak sekali jenis-jenisnya AI dan terapannya ke kehidupan kita. Dampak nih, Bu, dampak baik dan buruknya AI untuk kita sendiri itu. Itu seperti apa? Oke, pasti ya kalau mau apapun gitu ya, kelebihan dan kekurangan gitu ya, smartphone gitu ya, apa dampak positif dan dampak negatifnya bagi kita, begitu juga AI. Kalau kita bicara tentang AI, kita bicara baik-baiknya dulu. Ya. Yang pasti bantu, ya pasti bantu semua pekerjaan kita, dan yang mau di AI kan pasti membantu gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang manusia itu kan nggak mungkin on 24 jam 7 hari seminggu, Iya, Bu. 4 minggu dalam 1 bulan kan nggak mungkin on. Tapi kalau AI kan nggak, selama itu ditancapkan listriknya kan on gitu ya. Iya. Manusia disuruh fokus itu kan nggak bisa sampai beberapa jam, itu kan susah. Sedangkan AI selama dikasih baterai, ya dia masih tetap bisa berpikir gitu ya, nggak pernah boring. Kita kan 2 jam sedikit, relax dulu ya. Itu adalah kelebihan dari AI. Bisa bantu pekerjaan manusia, dia tidak terbatas sama waktu, tidak terbatas sama mutannya manusia gitu ya, tidak seperti manusia yang harus pakai mutan gitu ya. Pakai apa itu namanya, bahasa mutan itu apa, mudi ya, kayak gitu. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang misalkan kalau di bidang kedokteran mungkin bisa jadi second opinion. Misalkan nih dokter berdasarkan citra X-ray-nya, oh ini ada leukemia atau kanker gitu ya. Nanti itu kan dari sisi dokter, bisa jadi kasih opini kedua nih di software yang menentukan atau mengidentifikasi apakah ada kanker atau enggak, atau ada leukemia atau enggak. Itu kan bisa jadi opini kedua. Kalau opininya berbeda nanti bisa dikasihkan ke dokter yang lain gitu ya. Jadi lebih aman gitu ya, lebih safe. Tapi kalau kita bicara tentang kekurangannya, pasti kita bicara ada dampak negatifnya. Iya, Bu. Apa kira-kira ya? Selama ini yang dilihat itu kemalasan, jadi terlalu malas. Betul sekali. Jadi kita sangat tergantung ya, apalagi nanti ada sekarang sudah ada ChatGPT gitu ya. Sangat tergantung mahasiswa, jadi apa-apa tanyanya ke ChatGPT. Jadi males belajar. Iya. Jadi sangat tergantung sekali dengan keberadaan si AI. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bangun ChatGPT itu jangan dibayangkan 1 hari, 2 hari, 1 bulan selesai gitu ya. Pasti itu butuh riset banyak waktunya. Saya nggak tahu nih beberapa riset yang dibutuhkan untuk si ChatGPT untuk mengembangkan sistem seperti itu. Waktu, terus effort yang dikeluarkan oleh si perisetnya, penelitinya, kemudian biaya itu juga cukup besar ya. Jadi kan bangun sistem kan nggak sekali jadi, pasti ada sensor apa yang saya butuhkan, data apa yang saya butuhkan, algoritma apa yang saya butuhkan, ini semua butuh biaya. Jadi kalau mau bangun sistem AI yang benar-benar AI seperti itu, cost-nya besar ya. Terus tadi kalau kita bicara tentang kelebihan, dia itu membantu manusia, tapi sekaligus jadi apa? Jadi mengurangi
tenaga kerja jadi digantikan oleh si AI. Kalau saya baca di detik.com itu dikembangkan yang reporter AI. Jadi dikatakan dia mengklaim bahwa si reporternya ini atau pembaca beritanya ini itu bisa merepresentasikan 1.000 reporter. Bayangkan 1.000 orang Satu dihilangkan hanya dengan satu mesin saja. satu mesin AI saja. Ya, kenapa ya tadi kalau dikatakan penemunya itu tadi nonstop. Dia bekerja kapanpun, dimanapun dibutuhkan bosnya, 24 jam, nggak kenal lelah selama listriknya nancep loh ya, selama baterainya ada. Itu adalah kelebihannya. Beda kalau reporter manusia, pembaca berita manusia, harus ada sip-sipan, ya. Karena kan mereka pasti lelah. Itu negatifnya. Ya. Oke, jadi sudah Ibu jelaskan Ibu dampak baik dan buruknya, dan memang AI itu secanggih itu Bu, Iya. sekarang ini. Yes. Jadi secara tidak langsung itu juga timbul rasa senang dan khawatir nih Bu. Ini kan karena perkembangan yang sangat pesat. Manusia itu belum tentu kan Bu bisa mengimbangi perkembangan yang seperti itu. Kecuali engineer-engineernya itu tadi yang memang sudah dari awal menggeluti bidang AI ini. Nah, di lain sisi nih Bu, apakah AI ini bisa menggantikan posisi manusia Bu dalam waktu dekat ataupun dalam jangka waktu yang lebih jauh nantinya? Aduh, kalau seperti itu kayak susah ya. Kalau tadi yang dari periset dari ilmuwan jadi mampu mengklaim tadi, tapi apakah ini bisa digunakan terus saya tidak tahu ya. Jadi kita belum ada datanya. Tapi yang pasti saya yakin manusia itu lebih dari mesin pastinya gitu ya. Manusia itu pasti lebih dari mesin. Di satu sisi kita juga nggak bisa nggak bisa menafikan apa yang ada sekarang. Jadi perkembangan yang begitu cepat itu nggak bisa halang-halangin gini, nggak bisa. Contohnya ada kayak kalkulator. Zaman dulu kalkulator ditemukan, yang pendidik matematika juga bingung, aduh kok anakku ini nggak belajar hitung-hitungan dong jadinya. Ya, kalau kalkulator tetap didistribusikan, tetap dikembangkan, tapi kan nggak bisa begitu. Tetap kita mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap saya yakin kok kalau kita bicara tentang AI itu pun yang bikin kita ya. Yang bikin kita tujuannya adalah mereka bisa secerdas kita. Tapi ya itu, kalau kita bicara tentang creativity, manusia itu nggak ada batasnya. Kalau anak muda sekarang kan jangannya lihat TikTok tuh. TikTok itu aja saya ngelihat orang kok banyak macamnya ya. Mulai dari DIY ini apa itu artinya kreativitasnya kan sangat tinggi. Kalau AI kok kreativitasnya saya nggak tahu ke depannya. Tapi kalau kita bicara tentang kreativitas masih belum kayaknya. Tapi kalau soal bagaimana dia kasih solusi, bagaimana dia menjawab sesuatu, itu memang karena kita program dia untuk bisa sepintar itu. Jadi memang kalau kita mengikuti dan kita mau berkreasi lebih, ini pasti lebih dapat untuk mengikuti AI ini tadi ya Bu. Iya. Maksudnya bagaimana tuh? Maksudnya ya kita nggak akan kayak tadi yang disebutkan reporter contoh. Nah, kalau kita mampu untuk mengimbangi itu tadi, entah itu mau manage waktu atau di pekerjaan yang lain lah, mungkin kita tidak akan setergantikan itu. Iya, pasti kita tuh pastilah nanti misalkan kayak reporter kan apa yang disuruh, tidak bisa seinisiatif kita ya. Kita mau oke, kira-kira nih kalau saya punya data seperti ini nih, kira-kira saya mau mengembangkan apa ya, misalkan di e-commerce gitu. AI saya nggak tahu apakah bisa sepintar itu, sepintar untuk berinisiatif, itu saya kok belum tahu ya.
Tapi kalau manusia itu karena dia punya daya imajinatifnya tinggi, eh, dia punya knowledge banyak gitu ya, jadi dia bisa berkreasi. Kalau saya sih mikirnya seperti itu. Ya. Nggak usah khawatir deh kalau soal AI nanti, bayangannya nanti kayak Terminator gitu ya. Ya. Gitu ya. Ya, Bu. Kayak Terminator. Saya nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi saya yakin kok enggak ya gitu. Oke. Tapi kalau di beberapa berita sih memang eh, kita mengenal nih sekarang namanya general AI. Jadi yang melampaui kepintaran manusia. Manusia. Nah kalau nih ilmuwan nggak dibendung nih, ini para ilmuwan yang pinter-pinter itu nggak dibendung, saya nggak tahu apa yang terjadi ke depannya seperti apa. Makanya general AI ini kayaknya juga masih di stop karena banyaknya apa ini eh, kontra-kontra gitu ya. Jadi dikhawatirkan yang tadi kayak Mbaknya bilang tadi, maka nanti kita jadinya di bawah gitu ya. Kalau yang meme gitu ya, Ya. robot kan jadi yang ngasih uang ke kita ya. Aduh, mudah-mudahan jangan deh gitu ya. Berarti karena tujuan awalnya diciptakannya AI ini, Bu, itu untuk Membantu, meringankan betul, pekerjaan manusia ya, Bu, ya. Oke, kalau gitu dunia ini seperlu itukah, Bu, dengan AI? sangat perlu sekali. eh Mbaknya nih, kalau belanja kayak e-commerce nih, Ya. kalau teman-teman yang suka belanja online akan lebih menyenangkan kan kalau yang tampil di beranda kita itu adalah yang sejenis yang dulu pernah kita beli. Ya. Nah, itu kan sangat membantu kita untuk memilih atau untuk belanja berikutnya. Itu kan Ya, juga dari betul, Bu. AI juga. Sangat perlu. Atau misalkan nih mbaknya ke luar negeri, gitu ya, ke luar negeri nggak bisa bahasanya, nggak mungkin dong saya bawa kamu segepok gini, ya. Kan yang saya tanya Google Translate, itu kan juga AI. Ya, Bu. Nah, ini karena kita berada di lingkup kampus ya, Bu. Mungkin kita akan sedikit berbicara mengenai AI dalam lingkungan kampus. Dan Ibu sebagai dosen pengajar juga, Ibu. Menurut Ibu, apakah mahasiswa ini perlu untuk menguasai AI? Sangat perlu. Karena ya tadi, pertama AI itu sekarang open research gitu ya, siapapun bisa masuk gitu ya, siapapun punya kreativitas untuk mengembangkan AI gitu ya. Dan ini sangat dibutuhkan untuk membantu pekerjaan kita. Ya. Tetap masih diperlukan kreativitas mahasiswa untuk menciptakan apa sih hal-hal baru berikutnya, atau nggak harus hal baru untuk memodifikasi yang sudah ada. Sangat penting sekali. Nah, ini teman-teman, kita jadi harus mampu ya, Bu, untuk menguasai AI itu tadi. Untuk menguasai itu, Bu, kita bidang ilmu apa yang harus kita ambil atau mata kuliah yang harus kita pelajari sebagai bahan pendukung kita, Bu, untuk kita dapat menguasai AI itu tadi. Oke. Kalau kita bicara sebagai nanti yang mau menemukan sistem AI secara komplit gitu ya, kita nggak mungkin berdiri sendiri. Kita nggak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada teamwork yang nanti satu yang bagian apa, satu yang bagian ini, satu yang bagian desain dulu, satu yang nyari datanya, satu yang bagian ngoding, satu yang bagian nanti uji coba, macam-macam. Tapi kalau mahasiswa sendiri, misalkan nih, kita mau mulai dari mana nih? Kalau mahasiswa sendiri pasti programming, kalau di informatika gitu ya. Karena algoritma AI kan semuanya harus di code gitu ya, harus dibikin code-nya. So programming itu hal yang dasar. Kemudian AI itu ini lagi kemudahannya, jadi yang sekarang semakin berkembang itu adalah banyaknya framework atau library yang sudah siap digunakan. Tapi bukan berarti kita langsung gunakan tapi nggak ngerti isinya. So kita harus tahu juga nih detail matematika di dalamnya itu apa. Jadi harus tahu bisa membaca persamaan matematika. Tuh. Kemudian tahu algoritma itu sendiri, algoritma AI. Itu sih kalau dasar-dasar untuk AI. Nanti perkembangannya lagi ada NLP.
ya nanti Iya. di text processing ada itu kalau input datanya berbentuknya teks, kalau datanya bentuknya image berarti harus tahu image. Di- Ya. Nah, Nah, ini kan sebagai mahasiswa otomatis prioritas kita nantinya, Bu. Setelah lulus kita pasti ingin bekerja. heeh. Nah, ketika kita sudah lulus dan kita mampu, sudah paham Bu cara kerjanya AI bagaimana dan lain sebagainya mengenai AI. Prospek kerjanya seperti apa Bu? Ketika seorang mahasiswa ini dia dinilai mampu untuk menguasai AI. Bukan hanya menggunakan, tapi dia juga bisa mampu memodifikasi atau bahkan membuat. Nah, prospek kerjanya nanti akan seperti apa? Oke, prospek kerjanya terbuka sangat luas ya. Apalagi sekarang muncul banyak startup, Ya, muncul banyak e-commerce, muncul banyak aplikasi. Itu semuanya rata-rata hampir itu menggunakan AI. Terus yang paling dekat aja dengan kita nih sekarang nih, mau pemilu. ya. Ya, ada calon A, ada calon B, ada calon C. Nanti AI-nya bisa masuk di mana, Bu? Itu data Twitter itu banyak. Ya, data Twitter, mungkin ada Instagram atau mungkin TikTok, saya nggak tahu. Itu kita ambil informasinya, kita bisa analisa. Oh, ternyata calon A nih positif nih penilaian masyarakat. Oh, calon B misalkan agak negatif nih penilaian dari masyarakat. Itu kan juga AI, jadi eh, bisa masuk ke sebelah situ. Terus apa tadi Mbak? Yang mana Bu? Prospek Prospek itu banyak. kerjanya. Dari sisi yang paling dekat aja lah itu. Misalkan bukan paling simpel, yang dekat dengan kita, proyek besar nih, yang tadi ada pemilu di depan kita, pasti nanti berlomba-lomba tuh. Partai ini sentimen masyarakatnya terhadap partai ini apa, sentimen masyarakat terhadap calon ini apa, itu dibutuhkanlah orang-orang ahli AI nih yang paling dekat. Ya, Bu. Nah, berarti karena banyak sekali ya Banyak. prospek kerjanya untuk yang kita mampu menguasai AI tadi. Mungkin dari teman-teman nih mulai tertarik untuk belajar menguasai AI, bukan cuma menggunakan, memanfaatkan saja, tapi Yes. diharapkan juga kita mampu ya, Iya. sama mahasiswa yang jurusan Informatika. Oke. Karena memang AI itu it's everywhere. Dia di mana-mana. Yes, Dan betul. contohnya juga banyak sekali. Seperti yang saya ketahui itu Google Maps, Bu. Google Maps itu dalam pencarian rute. Dalam pencarian rute itu kan dia juga memanfaatkan AI di situ. Betul. Nah, mungkin selain contoh itu, Bu, ada nggak sih, Bu, contoh-contoh AI lain yang sudah diterapkan yang mungkin saya dan teman-teman yang lainnya belum tahu, Bu? YouTube. YouTube itu yang masuk di halaman kita itu nggak tiba-tiba loh. Ada algoritma di situ yang akhirnya apa yang masuk di halaman kita, yang masuk di akun kita adalah video-video yang sejenis dengan itu. Ini kalau dulu kita mendengarkan misalkan banyak lecture dari kuliah lain, nanti direkomendasikan juga lecture dari berbagai macam tempat. Atau kalau kita lihat sering banyak video masak, nanti direkomendasikan juga video masak. Itu salah satu yang contoh kecil yang kita pakai sehari-hari. Google Assistant. Ya. Itu juga sebelum ChatGPT kan ada Google Assistant tuh. Itu juga AI yang sering kita pakai. Atau Google Photos. Pernah lihat Google Photos nggak? Iya. Jadi Google Photos itu tiba-tiba gitu ya, ketika kita masuk Google Photos, tiba-tiba dia punya folder-folder khusus. Ini adalah orang yang sama semua. Dan bener loh, ketika saya klik ini orang yang sama semua. Folder berikutnya ketika saya klik ini orang yang sama semua di foto itu. Itu juga AI. Ya. Itu AI. Itu adalah yang simpel-simpel soal AI. Kalau selain contoh itu, Bu, mungkin yang sudah diterapkan yang dirasa sangat berpengaruh di dunia, Bu, ada nggak, Bu? Yang sangat berpengaruh di dunia. Ya, jadi salah satu penerapan AI yang dia ini benar-benar digunakan
oleh dunia. Jadi dunia ini sangat membutuhkan penerapannya Ibn Gambi. Oke. Banyak kan ya, misalkan tergantung bidangnya. Jadi tergantung bidangnya kan. Kalau masuk ke sosial media, tadi rekomendasi itu adalah yang dibutuhkan. Atau kalau masuk ke kedokteran, itu juga sangat dibutuhkan yang tadi saya ceritakan, bahwa terkadang kita butuh opini kedua berdasarkan X-ray ini penyakit apa ya, gitu ya. Itu sangat dibutuhkan juga supaya ini kan nyawa gitu ya, supaya tidak terjadi error atau kita punya pendukung sehingga kita bisa melakukan action gitu ya. Atau misalkan autonomous car ya, kadang kan nih orang-orang yang sudah lanjut usia gitu ya, pengen berpergian tapi agak susah kalau naik kendaraan umum gitu ya. Akan lebih menyenangkan kalau dia punya kendaraan pribadi yang bisa jalan sendiri, misalkan tinggal kita masukkan tempat tujuan, sudah dia jalan sendiri. Akan menyenangkan seperti itu. Ya, semacam Tesla itu Bu ya. Itu sangat dibutuhkan itu gitu. Kalau yang punya duit gitu ya. Mas sekarang Gokar itu juga ada yang menggunakan itu Bu, pakai Tesla. Oh ya, Ya, kalau saya baru tahu. pernah lihat di YouTube kalau nggak salah Bu, itu muncul gitu. Jadi Tesla itu yang masuk dan si penggunanya ini yang tidak tahu bagaimana cara buat. Tapi di luar itu. Iya, di luar. Diterapkan di luar. Okay. Sudah sejauh itu penerapannya. Oke Bu, mungkin sebagai penutup ini Bu, harapan Ibu untuk sahabat Bubarin, terutama mahasiswa Fakultas Teknik UTM sendiri terkait pesatnya perkembangan AI saat ini. Oke. Kalau seperti yang saya bilang tadi, perkembangan AI memang kita nggak bisa stop gitu ya. Cuma memang nanti ada beberapa itu supaya para peneliti ini nggak kebablasan gitu ya. Tapi kita yang di sini nih, ya sudah kita bisa terima kan gitu ya. Misalkan nih kalau kita bicara tentang ChatGPT, semua pertanyaan kita dijawab. Ini yang lagi banyak didiskusikan oleh para, khususnya kalau saya kerjanya di bidang akademis seperti ini, lagi banyak didiskusikan nih. Ini gimana nih soal ChatGPT gitu ya. Semua pertanyaan dijawab, bahkan bisa bikin latar belakang ya, bisa bikin latar belakang dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, kita nggak hanya bicara tentang bagaimana mendidik mahasiswa itu hard skill-nya. Hard skill-nya tadi, kalau Mbak Vina tadi nanya apa saja yang harus kita kuasai, tadi sudah saya sebutkan. Tapi kita juga, mahasiswa itu juga dididik soft skill-nya. Ya, soft skill-nya itu ya di luar berkaitan dengan ilmunya tadi. Misalkan nih disiplin, jadi mengumpulkan tugas harus tepat waktu, kalau enggak berarti dikategorikan late submission misalkan. Kemudian jujur. Nah, terkait dengan ChatGPT tadi, semua ada jawabannya, tapi satu, kita punya integritas ya, punya etika akademis. Jadi kalaupun ada dan mungkin juga lagi dikembangkan bagaimana mendeteksi apakah ini hasil generasian ChatGPT, itu urusannya nanti yang para peneliti ya. Tapi untuk mahasiswa kita punya etika, ya, mahasiswa maupun dosen kita punya etika. Jadi punya etika akademis, apa itu tidak plagiat, ya, tidak copy paste sembarangan yang kita nggak tahu sumbernya dari mana. Itu adalah pesan yang mungkin ya, pesan bagi para pendengar Bubarin. Bubarin. Oke, mungkin teman-teman cukup sampai di sini dulu episode Bubarin kali ini. Terima kasih kepada Ibu Yunda yang sudah berkenan menjadi narasumber kami, dan juga terima kasih banyak nih Bu ilmunya yang telah disampaikan. Ternyata AI itu seluas itu dan tidak hanya terbatas pada robot ChatGPT saja, dan juga Tesla itu tadi ya Bu ya. Dan kita juga sudah membahas berbagai topik menarik seputar AI teman-teman. Mulai dari awal mulanya, sejarahnya, perkembangannya, bahkan
prospek kerja bagi mahasiswa-mahasiswa ini yang mampu menguasai AI. Nah, kami berharap semoga podcast ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita dalam memahami dan memanfaatkan AI di masa depan. Oke guys, sampai jumpa di episode Bubarin selanjutnya. Terima kasih.